Majelis Pustaka Informasi dan Digitalisasi Muhammadiyah Kota Pontianak mempersembahkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa PDM Pontianak TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya kita sebagai seorang wanita memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Nah, jadi di sini insya Allah saya akan memberikan sedikit pandangan terhadap apa sih dan kenapa perempuan itu bisa istimewa dalam pandangan Islam. Nah, di sini termaktub dalam sebuah hadis yang sangat masyhur, khairukum linnisa. Jadi artinya sebaik-baik kamu adalah kamu yang berbuat baik kepada seorang wanita. Nah, jadi di sini kita dituntun atau kita diminta untuk berbuat baik, berperilaku baik dan memberikan sopan santun yang baik kepada seorang wanita, baik secara komunikasi ataupun secara bermuamalah yang lain. Nah, di sini saya akan membahas 3 keistimewaan kenapa sih wanita itu istimewa di mata Islam. Nah, yang pertama, wanita adalah makhluk mulia yang harus dijaga. Sebagaimana yang terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pelindung dari wanita. Nah, di sini Allah menciptakan wanita sungguh sangat istimewa. Dengan keistimewaan itulah maka wanita harus dilindungi. Tidak hanya secara fisik, tetapi secara mental dan juga pikiran, wanita memberikan ketenangan. Wanita memberikan kasih sayang. Wanita merupakan bentuk dari kelembutan ciptaan Allah. Nah, yang kedua di sini adalah wanita adalah karunia. Sebagaimana yang terdapat dalam Quran surah Quran surah An-Nahl ayat 72 yang berbunyi, dan Allah menjadikan bagimu pasangan suami istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu. Nah, jadi di sini wanita memberikan kehangatan, wanita memberikan perlindungan dan rasa nyaman kepada seorang suami. Oleh sebab itu, wanita itu merupakan karunia yang Allah titipkan kepada suami. Nah, seperti itu. Dan juga dari wanita itulah mereka akan merasakan kasih sayang. Nah, yang ketiga adalah kedudukan wanita itu adalah saling melengkapi. Nah, sebagaimana dalam Quran surah At-Taubah ayat 71. Dan orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagaimana mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Nah, di sini berdasarkan buku yang dikutip oleh Buya Hamka, Allah memberikan jaminan dan kedudukan yang sama antara wanita dan laki-laki. Dan mengenai kesamaan tugas tersebut, wanita memiliki peran yang sangat signifikan. Jadi saya teringat dalam kisah seorang sahabiah yang bernama Nusaibah binti Ka'ab. Nah, beliau adalah merupakan salah satu sahabiah yang Allah jamin masuk surga. Kenapa? Karena perannya yang sangat besar terhadap perkembangan Islam pada zaman Rasulullah. Nah, di sini ketika kita pahami dan ketika kita baca sirah Nabawiyah dalam perang Uhud, Nusaibah merupakan pemberi logistik. Nusaibah merupakan sahabat yang ikut serta dalam peperangan sebagai pemberi minum, sebagai penyedia obat-obatan bagi sahabat ataupun bagi para syuhada yang terluka. Oleh sebab itu, karena perang Uhud terdesak, ya kan? Perang Uhud terdesak dan kaum muslimin hampir mengalami kekalahan. Dan Rasulullah pada saat itu dihujani oleh panah dan juga busur-busur panah dan juga tombak oleh kaum Quraisy. Nah, oleh sebab itu Nusaibah mengambil inisiatif, dia terjun ke medan perang.
dia terjun sebagai tameng Rasulullah ketika melihat Rasulullah patah giginya oleh serangan panah musuh. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan ibrah, bisa menjalin, bisa mendapatkan ibrah bahwa wanita itu melengkapi ketika ada salah satu ataupun fungsi yang memiliki kekurangan, sehingga wanita itu bisa mengisi tersebut. Jadi wanita itu tidaklah identik dengan dapur, ngurusin anak, dan lain sebagainya. Namun lebih dari itu, wanita bisa berperan sebagai apapun. Bisa sebagai seorang ibu, bisa sebagai seorang tenaga pendidik, dan bisa juga sebagai seorang dokter bagi para keluarganya masing-masing. Mungkin hanya ini yang bisa dapat saya sampaikan. Albirru manittaqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Pustaka Informasi dan Digitalisasi Muhammadiyah Kota Pontianak mempersembahkan